Hai Hoster People, ketemu lagi bareng Sadewo di video tutorial Niaga Hoster. Di kesempatan kali ini, aku bakal share 16 contoh bahasa pemrograman yang wajib kalian ketahui. Meskipun terlihat panjang durasi videonya, nggak usah khawatir ya, karena pembahasan kali ini bakal ngebantu banget buat Hoster People yang mau jadi programmer. Jadi Hoster People, bahasa pemrograman merupakan senjata utama untuk membangun berbagai sistem di dunia, seperti website, aplikasi, sistem operasi, bahkan smartphone yang kalian gunakan untuk nonton video ini. Gimana? Hebat kan? Biar nggak bertanya-tanya soal bahasa pemrograman apa aja yang bakal aku bahas hari ini, yuk langsung saja kita sikat. Eits, tapi sebelum mulai, yuk like, subscribe, dan follow semua akun sosial media Niaga Hoster ya. Banyak info dan promo menarik loh di sana. Secara definisi, bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Tersusun dari sejumlah sintaks, perintah di bahasa pemrograman ini nantinya akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti oleh komputer. Makanya, gak heran kalau bahasa yang satu ini mendapat julukan sebagai bahasa komputer. Kalau kita lihat dari segi fungsinya, bahasa pemrograman merupakan jembatan komunikasi antara programmer dengan komputer. Hampir mirip lah ya sama fungsi umum dari bahasa sebagai alat komunikasi yang dipahami oleh pembuatnya. Sayangnya, bahasa yang dipahami komputer itu berbeda jauh dengan bahasa manusia. Inilah yang membuat seorang programmer harus menerjemahkan bahasa pemrograman yang mereka tulis terlebih dahulu. Tujuannya, biar lebih dimengerti oleh komputer. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer, ada dua metode yang bisa kalian pilih nih. Pertama, ada metode penerjemahan dengan tools compiler. Compiler adalah tools untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman untuk kemudian diubah menjadi paket file baru. Di paket file ini, kalian akan menemukan kode mesin yang dapat dibaca oleh komputer atau perangkat lain. Dari situ, komputer baru dapat mengeksekusi perintah bahasa pemrograman setiap kali pengguna menjalankan paket file tersebut. Oh iya, ekstensi paket file ini bisa berbeda ya, Hoster People. Semua tergantung pada perangkat yang akan menjalankan programnya. Contohnya, .exe untuk perangkat berbasis Windows, .apk untuk Android, atau .app untuk iOS. Nah, bahasa pemrograman yang biasa digunakan compiler adalah C, C++, C#, Java, Kotlin, dan Swift. Next, ada metode mengubah perintah dengan tools interpreter. Interpreter adalah tools untuk mengubah perintah bahasa pemrograman menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Caranya adalah dengan menerjemahkan perintah sebaris demi sebaris saat program dijalankan. Contoh tools yang biasa digunakan sebagai interpreter adalah web browser. Makanya, interpreter ini sering digunakan oleh bahasa pemrograman spesialis website. Contohnya kayak JavaScript, Ruby, dan PHP. Fungsi kedua dari bahasa pemrograman adalah sebagai tools untuk mengembangkan sistem dan program. Untuk cara kerjanya, programmer biasanya akan menulis kode program yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Nah, hasil akhir dari kode mesin tersebut biasanya berupa jutaan sistem operasi, website, games, dan aplikasi yang bisa dengan mudah kalian download saat ini. Bahkan perangkat berlabel smart yang kalian pakai juga dapat berfungsi karena adanya kode program di dalamnya. Sampai di sini ada yang mulai agak-agak bingung atau mungkin jadi mikir dua kali untuk jadi programmer? Jangan sampai ya. Kalau ada yang mau ditanyain, kolom komentar selalu terbuka untuk kalian.
Biar nggak makin bingung, aku jelasin 3 jenis bahasa pemrograman berdasarkan tingkat kedekatannya dengan logika komputer. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau bisa disebut juga jenis bahasa yang paling erat hubungannya dengan logika komputer. FYI Hoster People, bahasa pemrograman tingkat rendah ini terbagi menjadi 2, yaitu bahasa mesin dan bahasa assembly. Bahasa mesin merupakan bahasa asli yang dipahami oleh komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek. Biasanya, kode mesin itu tampilannya dalam kode biner atau 0 dan 1. Meskipun cenderung sulit dipahami oleh manusia, program yang ditulis dengan bahasa mesin umumnya memiliki kinerja yang sangat gesit karena tidak perlu diterjemahkan lagi. Jadi, worth it banget untuk dipelajari. Selanjutnya ada bahasa assembly atau bahasa rakitan. Jenis bahasa pemrograman tingkat rendah ini biasanya digunakan untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya, dalam proses pembuatan sistem operasi atau driver. Di level kedua dari bahasa pemrograman, kita punya bahasa pemrograman tingkat menengah yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dengan bahasa tingkat tinggi. Makanya, bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Sebagai bahasa penghubung, jenis bahasa pemrograman ini menggunakan perintah yang mendekati bahasa manusia, sehingga lebih mudah dipahami. Meskipun di sisi lain, kompleksitasnya bisa dibilang cukup tinggi dan mendekati bahasa assembly. Dalam prakteknya, bahasa pemrograman tingkat menengah seperti C, C++, C# kerap digunakan untuk membangun sistem operasi. Yang terakhir dari tingkat jenis bahasa pemrograman, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi merupakan jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Oleh karena itu, bahasa tingkat tinggi ini sangat direkomendasikan bagi hoster people yang baru belajar pemrograman. Karena kesulitannya relatif rendah dibandingkan dengan 2 jenis bahasa pemrograman yang udah aku jelasin sebelumnya. Bahasa tingkat tinggi ini masih dibagi lagi menjadi 2 jenis hoster people. Ada bahasa pemrograman berorientasi prosedural dan bahasa pemrograman berorientasi objek. Aku kasih penjelasannya secara singkat ya. Pemrograman berorientasi prosedural adalah jenis bahasa pemrograman yang membagi perintah program menjadi bagian-bagian kecil. Nantinya, bagian tersebut akan diurutkan secara sistematis. Dari sini, komputer akan melaksanakan perintah sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan. Kelebihan bahasa pemrograman ini terletak pada kesederhanaan alurnya yang mempermudah pekerjaan programmer. Tapi kekurangannya akan lebih sulit memodifikasi satu bagian program tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Contoh bahasa pemrograman yang berorientasi prosedural adalah Pascal, Basic, dan Fortran. Kedua, ada pemrograman berorientasi objek atau bahasa pemrograman yang mengelola perintah program menjadi objek-objek tertentu. Nah, dari masing-masing objek tersebut akan memiliki karakteristiknya tersendiri. Kemudian, komputer akan mengeksekusi perintah yang diberikan sesuai dengan karakteristik masing-masing objek. Keuntungan dari pemrograman berorientasi objek adalah kemudahan dari segi modifikasi tanpa menyebabkan error di bagian program yang lain. Tapi kekurangannya, program jadi lebih sulit dipahami alurnya. Buat contoh bahasa pemrograman berorientasi objek antara lain adalah Java, PHP, Python, dan Ruby. Berhubung aku mau ngasih informasi sejelas-jelasnya buat hoster people yang punya rasa penasaran tinggi terhadap bahasa pemrograman, hari ini aku bahas juga deh 16 contoh bahasa pemrograman yang wajib kalian ketahui. Bukan 5, bukan 10, tapi langsung 16. Yuk langsung aja disimak.
Pertama, ada JavaScript atau bahasa pemrograman yang dipakai untuk mengembangkan user interface dari sebuah website. Dengan JavaScript, programmer bisa menambahkan fitur-fitur kompleks sehingga halaman website jadi lebih dinamis dan interaktif. Contohnya ada pop-up notifikasi, pesan konfirmasi, bahkan games sederhana di halaman website. Nggak cuma bisa mengembangkan fitur-fitur kompleks aja, Hoster People, JavaScript juga memiliki peranan besar dalam proses pengembangan server, aplikasi mobile, animasi grafis, games, dan masih banyak lagi. Next, ada Python yang dikenal sebagai bahasa pemrograman open source terpopuler dan ramah pemula. Sama seperti JavaScript, Python sudah ada sejak tahun 1991. Bahasa Python ini sering disebut sebagai bahasa multiguna karena bisa dipakai untuk berbagai jenis sistem. Meskipun pada umumnya, Python kerap dimanfaatkan untuk membangun machine learning, artificial intelligence, big data, dan robotika. Buat Hoster People yang mau utak-atik database, bahasa pemrograman SQL bisa menjadi pilihan yang paling tepat. Dikembangkan pertama kali oleh IBM pada 1974, SQL sengaja dirancang sebagai bahasa pemrograman khusus data yang mampu mengakses, mengelola, memanipulasi data berbasis relasional. SQL ini dibuat sebagai bahasa pemrograman khusus data karena sangat berguna dalam mendefinisikan struktur data dan alirannya dalam suatu program. Tanpa SQL, data program tidak dapat diolah secara maksimal. Makanya, SQL ini cocok banget dimanfaatkan dalam membangun sistem manajemen database atau DBMS untuk aplikasi dengan platform apapun. Selanjutnya ada TypeScript, si bahasa pemrograman open source yang dibangun di atas JavaScript. Banyak yang bilang bahasa yang baru dikenalkan pada tahun 2012 ini adalah bahasa superset dari JavaScript. Jadi, perintah JavaScript bisa digunakan di TypeScript. Begitu pula sebaliknya. TypeScript ini sangat cocok dimanfaatkan untuk pengembangan website, front-end, back-end, dan aplikasi mobile. Mungkin di sini ada yang tertarik untuk belajar bahasa pemrograman C#. Buat yang belum tahu, C# merupakan bahasa pemrograman modern yang berorientasi objek. Bahasa ini memanfaatkan layanan web berbasis XML dan berjalan di atas platform .NET milik Microsoft. Kerap dimanfaatkan dalam kebutuhan pengembangan umum, C# bisa kalian gunakan dalam membangun aplikasi berbasis web. Karena tingkat kesulitannya yang cukup tinggi, C# ini agak kurang cocok ya untuk kalian yang masih pemula. Kalau yang sebelumnya ada C#, sekarang kita bakal bahas bahasa pemrograman C++. Dikembangkan pada tahun 1980, C++ ini punya fitur yang tingkat kesulitan bahasanya ya bisa dibilang cukup tinggi. Contohnya aja, pendekatan berorientasi objek, penanganan error, dan saran pengetikan. Oleh karena itu, bahasa C++ ini paling cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop. Untuk bahasa pemrograman yang satu ini, aku yakin kalian udah pernah dengar atau mungkin udah pernah pakai sebelumnya. Apalagi kalau bukan PHP. Dikembangkan sejak tahun 1994, PHP bisa dikategorikan sebagai salah satu bahasa pemrograman veteran loh, Hoster People, karena kerap digunakan bersama JavaScript, HTML, CSS, dan SQL. Bahasa pemrograman PHP umumnya dimanfaatkan oleh web programmer untuk membangun website serta aplikasi berbasis web. Selain C++ dan C#, ada satu lagi nih bahasa pemrograman bernama C yang masuk dalam kategori veteran. Maklum aja, pengembangannya udah pada tahun 1972, Hoster People. Masuk dalam kategori menengah, bahasa pemrograman C menggabungkan tingkat kemudahan bahasa tinggi dengan kemampuan bahasa tingkat rendah. Umumnya, bahasa C ini digunakan untuk membangun sistem operasi, text editor, driver, dan compiler. Next, ada bahasa pemrograman Go atau Golang yang merupakan bahasa pemrograman open source terjemahan dari compiler.
Bahasa ini mulai dikenalkan pada tahun 2009 oleh raksasa teknologi dunia yaitu Google. Menggabungkan kecepatan performa bahasa pemrograman C serta kemudahan JavaScript dan Python, Golang kerap dimanfaatkan untuk membangun server dan aplikasi dengan skala yang besar. Next ada Kotlin, bahasa multiplatform dan open source yang dikembangkan oleh perusahaan JetBrains pada tahun 2011. Meskipun multiplatform, Kotlin merupakan bahasa pemrograman yang paling cocok digunakan dalam pembuatan aplikasi Android. Alasannya simpel aja sih, karena Kotlin didukung secara resmi oleh Google sebagai bahasa pengantar pengembangan Android. Sejauh ini ada bahasa pemrograman yang udah cocok di hati belum nih, Hoster People? Kalau kalian punya rekomendasi bahasa pemrograman lain yang lebih terkenal, boleh banget loh share di kolom komentar, biar kita sama-sama dapat informasi yang baru. Di list selanjutnya ada bahasa pemrograman open source yang menggunakan pendekatan berorientasi objek, yaitu Ruby. Bahasa yang satu ini dikenalkan ke publik pada tahun 1993. Awalnya, Ruby hanya cocok digunakan untuk membangun aplikasi berbasis desktop saja. Tapi sejak hadirnya framework bernama Ruby on Rails, bahasa pemrograman ini bisa diandalkan untuk membangun website, baik dari sisi front-end maupun back-end. Hoster People tahu nggak sih, ternyata Go bukan satu-satunya bahasa yang dikembangkan oleh Google loh. Karena ada satu bahasa pemrograman lagi yang dikembangkan oleh Google, yaitu bahasa Dart yang dirilis pada tahun 2011. Bahasa pemrograman Dart merupakan bahasa resmi untuk menggunakan UI toolkit gratisan bernama Flutter. Kombinasi keduanya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android, iOS, dan web dengan perintah program yang sama. Kalau Kotlin merupakan bahasa program pengantar untuk Android, maka Swift adalah bahasa pengantar untuk iOS. Karena bahasa pemrograman yang satu ini dikembangkan secara eksklusif oleh Apple sejak tahun 2014. Hampir mirip dengan Dart, Swift harus disandingkan dengan sebuah UI toolkit bernama Xcode agar dapat berfungsi dengan maksimal. Bedanya, Xcode ini merupakan tools berbayar yang hanya bisa diinstal di perangkat Apple saja. Jadi nggak heran kalau aplikasi yang dikembangkan dari Swift juga hanya berbasis Apple seperti iOS dan macOS. Ingat ya Hoster People, hidup kita udah penuh dengan keribetan. Jangan sampai urusan milih bahasa pemrograman jadi bikin kita tambah ribet lagi. Untuk menghindari hal-hal kayak gini, coba deh kalian cari tahu tentang bahasa pemrograman dengan nama R. Bahasa yang dianggap sebagai gerbang ilmu data ini pertama kali dikembangkan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang dimanfaatkan untuk membangun sistem, bahasa R lebih sering dimanfaatkan untuk pengolahan dan analisis data. Nggak cuma itu, R juga dapat diandalkan untuk kebutuhan statistik dan machine learning. Mau bikin website dengan tampilan super estetik? HTML bisa jadi pilihan paling tepat buat kalian. Dikenalkan ke publik pada tahun 1991, bahasa pemrograman ini dikenal sebagai bahasa markup yang berguna dalam mengatur struktur website. Dengan HTML, Hoster People bisa leluasa mengatur tata letak halaman web dan segala elemen tampilannya. Baru setelah itu, kalian bisa menambahkan bahasa pemrograman lain di website kalian. Contohnya kayak CSS yang digunakan untuk mempercantik halaman website. Karena memegang peranan yang sangat penting, HTML kerap disebut sebagai kerangka dari sebuah halaman website. Jadi, nggak heran kalau website statis, dinamis, hingga aplikasi berbasis web pada memanfaatkan jasanya HTML. Akhirnya kita masuk ke daftar bahasa pemrograman yang terakhir. Makasih banget buat Hoster People yang masih bertahan sampai menit ini. Sebagai penutup, aku bakal kasih penjelasan singkat soal bahasa pemrograman CSS. Serupa dengan HTML, CSS bukan bagian dari bahasa pemrograman. CSS merupakan bahasa desain yang berfungsi untuk mempercantik halaman web. Dengan CSS, kerangka halaman web HTML bisa disulap menjadi lebih menarik.
Kalian bisa mengatur jenis background, mengganti warna teks, mengubah jenis font, dan masih banyak lagi. Layaknya HTML, CSS juga merupakan fondasi halaman web. Makanya, CSS sering banget ditemukan di berbagai jenis website. Gimana? Udah banyak banget kan bahasa pemrograman yang bisa kalian pelajari dari video kali ini? Mulai dari apa itu bahasa pemrograman, fungsi bahasa pemrograman, jenis bahasa pemrograman, sampai 16 contoh bahasa pemrograman. Nah, biar makin semangat belajar programming dan ngulik tentang pemrograman, aku mau kasih diskon tambahan untuk pembelian hosting khusus buat kamu yang udah nonton video tutorial ini sampai selesai. Cara dapetinnya, Hoster People tinggal masukkan kode promo tutorial NH35 saat proses pembayaran dan total belanja otomatis terpotong. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku. Jangan lupa like dan subscribe channel Niaga Hoster. Terus follow semua akun sosmed Niaga Hoster ya. Soalnya akan ada info menarik seputar bisnis online dan teknologi lainnya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!